Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu min rajulil mu'min wa fi sahih wa yasri akhi wa qala min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ikhwati ya Allah wa tabi'ina fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala fadil ashabul fudula wa 'idda wa ashabul ulama. Jadi hadirin namanya hukum maupun sebagai para kiai, para tokoh masyarakat, para khatib, terutama jajaran akhir-akhir al-azhar, sebagai para jamaah sholat lima waktu, sebagai kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Melakukan ketentuan dari antara Ustaz Arif, ketentuan dari antara Kinawari, ketentuan dari Bapak Estimatio, sebagai para tokoh masyarakat yang berduduk, semoga akan memaklumkan masjid al-Azhar Alhamdulillah wassalamullah di malam makin bahwa kajian saudara hadir diakui memperingati ketika itu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menerima kewajiban sholat lima waktu. Sesering dikenal Gelaran Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Isra dan Mi'raj memang tidak bisa dilepaskan dari masalah sholat, karena inti dari peringatan Isra dan Mi'raj itu bagaimana perintah sholat itu betul-betul bisa dijalankan oleh kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Suatu pendidikan bagaimana anak-anak kita yang saat makin gento masih belajar, masih di bawah, belum mempunyai kewajiban yang anak-anak di sholat yang menjadi titipan Allah, menjadi amanah dari Allah. Jika kau lepas dengan engkau, bagaimana anak-anak kita engkau bisa wajib ketika orang-orang yang tetap bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu kalau kita mau flashback di dalam sejarah engkau bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan engkau di latar belakangi di mana Rasulullah SAW di saat-saat beliau mensiarkan agama Islam, ingin mengokohkan nilai-nilai tauhid di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik di Mekah Madinah. Kanjeng Nabi kayak bertubi-tubi mendapatkan ujian
ujian demi ujian. Sekalipun itu bukan merupakan asbabul wurud atau asbabul nuzul dari sebuah ayat yang kemudian Allah merekreasikan secara spiritual. Allah akan Nabi untuk diberikan hiburan, katanya sebagian para tokoh. Para ahli agama menyebutkan bahwa Isra itu adalah at-tasbih, menghibur kanjeng Nabi yang bunda, menghibur kanjeng Nabi yang sedih, di mana dalam satu tahun kanjeng Nabi Muhammad SAW diuji dengan uji. Sekarang beliau harus kehilangan pamanah, ketika itu kehilangan pamanah, ketika itu Abu Thalib. Tidak jauh kemudian istri tersayangnya beliau juga meninggal. Saya rasa meninggal ketika itu Ibunda Siti Khadijah. Bayangkan beliau adalah dua tokoh. Orang ini yang menjadi spirit penguat sebagai pendorong dakwah beliau di saat-saat beliau harus menghadapi jemaah-jemaah ujian. Dua orang inilah yang membangkitkan semangatnya. Secara kekuatan batinnya Rasulullah didukung terus oleh pamannya Abu Thalib, secara finansial juga diberikan penuh. Siti Khadijah itu terkenal sebagai seorang wanita yang luar biasa. Beliau seorang wanita yang kaya, beliau wanita yang sabar, beliau wanita yang segala-galanya. Sehingga Rasulullah SAW sejak ada Siti Khadijah beliau tidak pernah kawin. Jadi pernikahan Rasulullah itu adalah semenjak beliau ditinggal oleh Siti Khadijah baru beliau pernikahan. Karena Siti Khadijah itu tidak hanya mendorong, memberikan semangat kepada Rasulullah SAW, tapi hampir semua harta bendanya diperuntukkan untuk li'iklah kalimatillah, li'iklah tauhidillah, untuk menguatkan, untuk meninggikan tauhid ajaran Allah. Karena kanjeng Nabi pada saat itu juga masih berat. Ketoif kanjeng Nabi dilempar batu, tidak diterima, dakwahnya ditolak masuk ke Taif itu. Dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kafir musyrik, dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka semua menyerang habis-habis kepada Rasulullah SAW. Secara psikologi kemanusiaan wajarlah ketika kanjeng Nabi saling goncang-goncang. Sekalipun beliau tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah keluar dari hidayah Allah, tapi secara psikologi wajar. Dulu kan jangan begini, ketika ada yang tinggi kan kalian orang, sebulan, 2 bulan, 4 bulan, setahun berubah kalau nggak boleh. Misalnya berlalu nggak masuk roh tidak boleh. Jadi secara psikologi kemanusiaan wajar lah pada saat itu Rasulullah betul-betul menghadapi bertubi-tubi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tahun Masak disebut sebagai ta'amul. Jadi ketok tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Rasul SAW. Tapi senajan itu menjadi salah satu oleh pakar sejarah itu salah satu cara Allah mentasliah, menghibur kemudian Rasulullah SAW direkreasikan secara spiritual. Tapi sebetulnya itu bukan menjadi asbabul nuzul. Sebab asbabul nuzul itu sebab turunnya ayat itu harus pas dengan hukumnya. Sebab boleh jadi kalau ini dijadikan asbabul nuzul, sebab turunnya perintah sholat itu gara-gara Nabi mendapatkan ujian yang berat, maka bisa saja orang ketika sudah tidak sedih, tidak susah, tidak dapatkan ujian, dia tidak akan sholat. Sehingga ini hanya asbabul tarikh, hanya sebab-sebab sejarah yang diteliti oleh para pakar sejarah. Ini yang kemudian Allah berikan kepada
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melihat kondisi seperti itu, pada saat tanggal seperti ini, mungkin ya, pada tanggal seperti ini yang disebut dengan mulut agung, kula panjenengan kaento ngalah pas persis berenang ini kaento di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan senyaman Isra. Nah, pas Isra kaento ada Isra, ada Mi'raj. Isra nika iku cakake Isra adalah perjalanan di waktu malam yang dikhususkan hanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kayak dengan Isra. Maka tak oleh orang yang berwajibkan dengan bahasa Arab keamam biar gula Isra tak oleh. Karena bahasa ini khusus untuk Rasulullah perjalanan malam. Mungkin kita hari tak sebaca jalan malam, kecuali Songo jalan malam berangkat ke sebaca kamar gula Isra. Kita ini. Karena kata-kata ini hanya diberikan oleh Allah kepada perjalanan agung yang dijalankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga jadi Isra. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram dekat Masjidil Aqsa itu nyamana Isra. Yang nomor 2 betul nyaman enggak? Mi'raj. Maka kita kaki Isra dan Mi'raj. Satu kata kayak itu. Karena tidak mungkin kalau Isra tok tidak Mi'raj. Pasti harus kemudian ditutup dengan Mi'raj. Isra, Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Bahasanya Isra dan Mi'raj. Mi'raj kaidah adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha. Ini kenyamanan Mi'raj. Ini mau paham yang belum ada paham. Kenapa Isra? Jadi Isra kayak jalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kayak nyaman Isra. Dan perjalanan itu dilakukan pada saat waktu malam hari. Mi'raj kayak perjalanan yang dari Masjidil Aqsa sampai dengan Mustawa kepada Ars yang disebut dengan istilah Sidratul Muntaha. Numpak apa lagi Kanjeng Nabi kayak dari Isra sampai ke Mi'raj kayak numpang apa? Numpang apa Pak? Numpang seko jadi kendaraan pesawat burung. Ini burung pesawat sekitar burung ini. Dulu kan merek pesawat burung. Ini kan burung si asli kan. Makin gegel akhirnya itu dan tidak akan pernah jatuh burung si kendaraan Kanjeng Nabi kayak itu karena burung itu. Kendaraan ini adalah kendaraan khusus yang hanya Rasulullah SAW yang mengendarai, yang sebit-abit terkait di benar suatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila butuh Kanjeng Nabi saat Isra itu entah senyaman buruk. Entah kaito buruk kaito dalam sebuah definisi kaito dabatun fauqal khimari dunal biwal. Jadi sekoca aki buruk kaito salah satu hewan dapat setinggi kaito di atas khimar berdiba-berdiba. Jadi di tengah-tengahnya tidak tinggi dan tidak sedang cocok pas ketika dikendarai oleh baginda Rasulullah SAW. Ini kedua. Tapi belum panjenengan jangan sampai membayangkan buruk itu yang sering belum panjenengan kaito bila melatih benar-benar kasaki. Betul jalan atau keledai kenggan temuan yang ini ratinali menang. Beningan dua mungkin kesulitan yang membuat gambaran indah kayak itu tak bisa akhirnya senyaman kuda atau keledai kayak itu pas kemudian kita ingin kayak lipen pada yang ini. Dan yang luar biasa bahwa perjalanan Rasulullah SAW kayak itu yang diperjalankan. Ini kan saya jalan lagi ini. Saya yang menjalankan itu adalah Allah. Orang juga adanya ada ini. Jadi perjalanan ini bukan semata-mata diri Rasulullah. Lain yang menggula panjenengan kayak entah ke setong tempat menggula lihat TV. Ini kan lain. Ini kan yang menjalankan perjalanannya Rasulullah itu tidak lain adalah kekuatan maha dahsyat serat ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merang kula panjenengan kufur
terjadinya peristiwa kufur. Subhanalladzi asra. Karena jika Allah akan bersumpah, Allah sudah menunjukkan, bukan bersumpah, Allah sudah mentasbihkan kepada dirinya sendiri. Subhanallah, Subhanalladzi, maha suci Allah. Engkau maha suci, engkau tak pernah leceh, engkau cek. Saya tidak pernah manipulasi, saya tidak pernah bohong. Kenapa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang secara logika sulit untuk diterima. Makanya ayat ini dimulai dengan kata-kata Subhanallah. Biar kula panjenengan itu cara menerima kebenaran ini ketika akal kula panjenengan itu tidak mampu atau tidak masuk akal untuk menerima kebenaran. Dan ini jangan menggunakan rasionalitas, jangan menggunakan logika, jangan menggunakan akal, tapi apa? Ngakui keyakinan. Tore bayangkan pada perjalanan yang namanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh dengan kendaraan biasa, kendaraan onta, konon para pakar menyelidiki bahwa antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kalau naik kendaraan onta itu bisa sampai 30 hari sampai 40 hari. Mungkin kalau mobil mewah hari ini mungkin bisa ditempuh sekitar 20 hari atau 15 hari kalau pakai mobil mewah. Bayangkan peristiwa ini padahal peristiwa yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian harus sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kalau dikendarai oleh kendaraan biasa, pesawat biasa, mungkin sampai kiamat dulu depan. Itu pun depan bertambah ya Allah. Andaikan pakai hitungan hari sampai kiamat pun berangkat ke sana masih belum akan pernah sampai ke sana. Triliunan katanya para pakar, karena harus melalui senyamana, kenapa nyaman beraneka ragam, senyaman apa nyaman, dengan galaksi, dengan cema-cema ilmu astronomi, kan harus dilalui dengan cara. Ternyata ngereng toreh. Bayangkan peristiwa ini hanya dilakukan, dijalani oleh Rasulullah antara sekitar berapa? Terus wakila bahwa tempat tidur Kanjeng Nabi itu ketika dilihat dirasakan oleh para sahabat termasuk Sayyidina Ali masih hangat. Menghangat ini artinya tidak sampai 3 jam, tapi para pakar memberikan satu hitungan jumlah bahwa sekitar 3 jam itulah perjalanan tuntas yang dijalankan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ditawarkan kepada orang-orang yang berpikiran yang pakai akal, pasti dia akan menggugat. Pasti akan menggugat, Pak. Bayangkan Kanjeng Nabi yang fisiknya adalah fisik materi. Fisik materi artinya bentuk benda itu. Beliau harus dinaikkan dengan kendaraan yang melebihi kecepatannya dengan cahaya. Orang bayangkan. Cumpun orang pada senter pada lampu, itu masih lebih cepat kurang dibandingkan dengan cahaya. Bayangkan orang tahlil, bayangkan orang-orang pemikir yang pakai logika itu pasti hancur yang namanya materi ketika dengan perjalanan yang sangat cepat. Jangan lajengan saya ngakui dapat kertas doang. Orang bila pun lajeng bulan niki, bila pun yojuk ke itu angin raja bisa pegel. Kalah di kekuatan itu, apalagi ini. Artinya bahwa peristiwa itu tidaklah bisa dilogikakan, harus mengalah logika, harus sejenak berhenti logika ini. Letakkan logika. Man sampai Immanuel Kant mengatakan, ketika saya melakukan penelitian menggunakan akal, saya istirahatkan akal saya dulu, saya mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada kasus seperti ini. Akhirnya menerima orang itu menerima. Jadi orang itu menerima kebenaran itu ada dengan dalil, ada cukup dengan percaya. Kalau sudah percaya nggak perlu dalil. Ngapain dalil? Ngapain buat apa dalil kalau kita sudah percaya? Orang yang tidak percaya, orang yang cari dalil itu karena tidak percaya. Tapi kalau sudah percaya nggak perlu dalil, Pak. Sudahlah terima.
Jadi jangan sampai kula panjenengan ento dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj secara logika ini tidak benar, panjenengan mas kemudian tidak percaya, maka hukumnya kufur. Kufur hukumnya macam-macam ento. Maduki beda. Nah, karena kuliah saya ahli matematika, ahli sains, tiba-tiba pendek pengaruh kami jangan. Apapun kepercayaan ini. Sehingga Sayyidina Abu Bakar digelari sebagai Al-Amin karena satu-satunya sahabat yang pada saat itu tidak ada banyak para sahabat itu yang keluar gara-gara peristiwa ini. Andai kan dulu panjenengan pas kodi di zaman Rasulullah, rakira kamar rakira gula. Rakira dulu panjenengan percaya apa enten. Jadi otak gula makin kodi gula makin percaya. Tapi gula yakin orang yang NU percaya. Bukan orang NU pasti percaya. Orang NU tak perlu logika. Tak perlu logika. Orang NU tak usah daki-daki dengan akal. Pokoknya kiai senyambi, pokoknya ulama yang membawa. Pokoknya ini Rasulullah. Tidak perlu bukti, cukup dengan keyakinan. Andaikan kita kayak orang NU hidup di zamannya Rasulullah, insya Allah selamat. Tapi menurut orang-orang NU sesunik dalil, kama dalil lah, gula yakin punya sesat. Yakin gula, menurut orang NU kan gampang. Berdebat keris mancing bercaju, keris mancing angin mapan, orang angin tak. Apakah tidak syirik? Mereka tidak. Orang NU bercerdas. Ketika mensikapi ada benda-benda yang mengeluarkan kesaktian, tetap kepercayaannya bukan kepada benda. Kepercayaannya tetap kepada Allah. Cuma bilangnya Allah memberikan kekuatan kepada benda. Jangan salah paham. Jangan salah paham kepada ajaran yang sampai hari ini kita terima Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan salah paham. Orang lain banyak mensirik-sirikan kita, padahal cara berpikir kita, menganalogikan kita, menta'alogkan cara bertauhid kita seperti itu. Tapi tidak sedikit orang yang selalu membid'ahkan, mensyirirkan, mengkhurafatkan, padahal cara berpikir orang-orang NU, orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara seperti itu. Semuanya itu kekuatan dasar yang diberikan oleh Allah. Dan Allah berkuasa untuk memberikan semua itu. Jadi kalau panjenengan umpaman sampai kemudian disebut orang kufur, orang syirik, orang bid'ah, orang macam-macam, ingat Pak, saya berikan tahu bahwa cara berpikir kita adalah bahwa semuanya itu Allah. Hidup nyaman Allah ini kan beda syariat, tak pas langsung Allah. Syariat dia itu Allah memberikan kekuatan melalui bentuk benda-benda itu sehingga memberi kekuatan. Tapi saya yakin tidak ada seorang pun yang mempercayai secara murni, apalagi orang yang bertauhid kepada benda-benda yang punya kekuatan. Tetap ini kekuatan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa boleh peristiwa nikah yang membawa adalah Kanjeng Nabi? Maka kufur kalau orang kemudian tidak mempercayai apa yang dibawa Nabi, apa yang disampaikan Nabi itu kufur. Makanya lambang kaisa saat-saat Kanjeng Nabi ampun klaim dari Isra Mi'raj disampaikan dengan mereka ada dua kelompok kan? Banyak orang yang syirik, banyak orang yang kufur, lebih-lebih zaman kasar di mana kafir Quraisy dan Yahudi itu betul-betul dendam, orang-orang Yahudi itu pembenci, orang-orang jadi khianat pada saat itu yang juga meramaikan, yang sangat mengganggu terhadap perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Isra Mi'raj ini kemudian sebagai bentuk apa? Rekreasi spiritual Kanjeng Nabi nanti pada akhirnya beliau akan menerima yang namanya kewajiban sholat 5 waktu. Pertama Kanjeng Nabi saya ceritakan, begitu Kanjeng Nabi tak langsung Kanjeng Nabi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau ada 5 tempat yang harus disinggahi oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama beliau transit yang pertama itu adalah di kota yang disebut dengan At-Tiba. Apa Tiba itu? Tiba itu adalah kota yang menjadi cikal bakal nanti yang disebut dengan kota Madinah. Karena di sana kota disebut Tiba karena kota yang tenang. Kota yang di sana juga menjadi kota yang
menjadi tempat hijrahnya Nabi. Kota yang juga sekaligus akan banyak turunnya wahyu juga di sana, dan menjadi kota di mana Rasulullah SAW akan dimakamkan di sana, yang disebut makamnya yaitu di Raudhah. Jadi Nabi itu perjalanannya transit, pada pas langsung transit dari Masjidil Haram menuju dari Masjidil Haram tidak langsung ke Masjidil Aqsa, transit dulu ke namanya Atiba. Di sana Kanjeng Nabi Muhammad SAW sareng malaikat malaikat Jibril yang menjadi guide, pemandu nah itu nyaman Jibril, si nyupir kendaraannya itu numpak salah Mikail. Jadi ini Mikail ini si teguh tampar karena si teguh dikira Mikail. Malaikat Jibril itu yang pemandu wisata nih guys, malaikat Jibril. Di Paden kula panjenengan bila entar wali songo harus ada sopirnya, harus ada pemandunya. Pembantu nikah kudu banyak abentan. Pemandu nikah harus banyak bicara, harus ngomong. Cetedo jadi pemandu. Pemandu wali songo ngorok bicara. Kita lepas apa jalan ini. Begitu sampai ke Atiba malaikat Jibril mengangkat Kanjeng Nabi, ya Rasulullah inzil turun Kanjeng Nabi. Iya cek Kanjeng Nabi sholat. Tanya lagi Kanjeng Nabi, aina sholaita ikamah gelap panjenengan sholat. Ya Rasulullah la adri taumi sholaita fitiba. Kemudian gelap sholat iki kento ning kenengan ning aman kota Tiba. Sholat apa itu? Itu namanya sholat sunnah, masih belum diwajibkan 2 rakaat. Ini yang cocok itu kalau perjalanan seperti Rasulullah ini enak seperti itu. Kemana-mana pikirannya kemudian ke Sorbaja, baiklah kajian Nabi ke Sorbaja juga. Saya ingin tidak ekosor di jamaah dari Joko. Gasa saya ambu beri masjid baru. Ambu ke burung kopi, ambu ke gendro Probolinggo besoke pun ngambil pecel juga lek. Ini yang Kanjeng Nabi ini kan. Tapi sesuai itu ada ciri-ciri min asroti saat. Salah satu ciri-ciri kiamat. Jadi cara satu ciri-ciri kiamat itu banyak orang ambu ke masjid, tapi dikira orang kayak itu ambu ke masjid benih antara sholat, tapi antara agam min asroti saat ayyamur rajul alal masajid walam yusolli rakaat. Banyak ada cirinya kiamat. Jadi ciri kiamat kayak itu mun orang perjalanan ampuni masjid benih sholat tak benih antara agami. Kama masjid. Kama kendasinya. Masjid paling bersih dibandingkan tempat-tempat WC yang lain. Karena masjid itu terkait dengan kesucian. Dengan Nabi pun tempat perjalanan demi perjalanan itu yang dipikirkan oleh malaikat Jibril sebagai pemandu adalah sholat. Ampun berangkat sekitar begitu sudah selesai dari Atiba, Kanjeng Nabi langsung diajak berangkat kembali menuju nyaman ini kaito Madian. Ya, Madian. Injil ya Rasul, pakut Kanjeng ngiring ya Rasul. Dikanggo sholat anak gore, sholat berjamaah, sholat 2 rakaat. Ditanya lagi sareng Kanjeng sareng Jibril, aina sholaita? Panjenengan oning kamma panjenengan sholat ya Rasul, ma'adri wa ta'amu ta'oning ya Jibril, sholaita fi Madian. Kemudian bila sholat di Madian. Transit kedua ini di Madian. Ini ternyata transitnya nanti 5 tempat. Dan 5 tempat ini bukan hitungan-hitungan ketepaan. Bukan hitungan ketepaan, tapi hitungan yang punya makna bahwa Kanjeng Nabi ternyata nanti akan diwajibkan menjalankan sholat selama 5 waktu. Turun di Madian, ditanya, Nabi tidak tanya, ditanya oleh Jibril, sampai tahu apa Madian itu? Tak oneng gula ya Jibril, Madian kaito adalah Syajaratul Musa, adalah sebuah korya, sebuah tempat tinggal yang satu arah dengan jalur Gaza di daerah Sam ini. Dan itu adalah tempat di mana Nabi Musa dulu pada saat dikejar-kejar oleh Fir'aun, satu-satunya tempat nikahnya Syajaratul Musa.
Wakila ina bener sing ngucapake anggur arba anggur. Wah, pasukannya Fir'aun beribu-ribu hanya mencari Nabi Musa ini dengan semuni segerombolan kayak itu kaki tak bisa nyari. Ini kan sing ngucapake Madian, sing ngucapake sajarah tumu Musa kanjeng Nabi pakon iya aja kami melaksanakan sholat. Akhirnya transit lagi berangkat Rasulullah SAW ke kamar, kemudian sampailah ke gunung. Kanjeng Nabi harus melewati gunung. Dari gunung itulah Nabi bisa melihat Kaisarus Sam, di kekaisaran kerajaan semenanjung Arab yang tertinggi, yang terbesar di Samgasa. Kanjeng Nabi bisa ngolati dari gunung yang namanya Gunung Tursina. Nabi takut Injil ya Rasul, wa Injil ngiring berhenti dulu ya Rasul, ngiring turun, ngiring kita sholat tingkat entok. Setelah kanjeng Nabi rasare sholat, cek berangkat boleh ditanya lagi be Jibril, aina sholaita ya Rasul? Ika amat kula panjenengan sholat ma adriya Jibril. Kula tak oning Jibril ka amak-amak. Panjenengan kaito sholat ikan dengan nyaman gunung Tursina. Atur nikah adalah Jabal Sina, itu adalah Al-Wadi yang digunakan. Jadi Tur itu merupakan gunung, Sina itu adalah wadi. Wadi itu apa? Wadi itu adalah lembah. Nah, lembah. Jadi artinya di situ ketinggiannya Jabal itu luar biasa, sekaligus lembahnya jurang juga luar biasa. Itu di Tursina. Sehingga Tursina itu ketika Nabi ada di sana bisa ngolat di kerajaan Sam dari sana karena tingginya luar biasa. Nabi diajak berhenti di sana. Atanya oning pian kedenapan Tursina. Ini adalah tempatnya di mana Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah. Nabi Musa diangkat mendapatkan SK menjadi seorang nabi, dan kemudiannya di dalam Al-Quran disebutnya bakal Allahu Musa taklima. Disinilah dulu di Tursina ini Allah memanggil langsung kepada Nabi Musa untuk diajak bicara. Dan Nabi diajak sholat di sana. Akhirnya berangkat senyaman Buruk dikendarai oleh senyaman Mikail, pemandunya Jibril, sampailah ke tempat boleh, kemudian sholat juga di sana. Di mana itu berhenti di Baitul Laham. Baitul Laham itu kalau menurut orang Kristen yang disebut dengan kota Bethlehem. Baitul Laham. Nabi diajak di sana. Diajak kanjeng Nabi, diajak sholat rakaat. Habis itu diajak berangkat, ditanyakan lagi seperti semula. Ya Rasul, ngegali panjenengan. Ikan mas sholat dulu panjenengan. Ta'oning gula. Turuannya akan Baitul Lahmi. Rumahnya daging. Rumah di mana Nabi Isa dilahirkan di namanya Baitul Lahmi. Koreanya namanya Baitul Lahmi, dekat dengan Baitul Maqdis Arab. Di sana disebut Baitul Laham karena di saat Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam tidak ada penolongnya seperti pidana, sehingga geger. Laham itu dagingnya sempat geger ke tanah, tidak ada yang menolong. Sehingga disebut tempat itu Baitul Laham, dan ini sejarah. Yang terakhir kemudian sampailah ke Baitul Maqdis. Rasulullah diajak di sana di Baitul Maqdis. Ini perjalanan Isra'nya Nabi. Jadi tidak langsung. Nabi sudah diawali dengan sholat sunat, dan diberhentikan tidak hanya di tempat masjid, tapi di tempat-tempat yang mengandung sejarah. Di mana tempatnya orang-orang soleh. Ini maksudnya bahwa perlu ditiru untuk napak tilas. Ya, untuk napak tilas perlu ditiru ya seperti ini. Rasulullah dulu diajari oleh Jibril. Mungkin makin dulu kan diajari antara wali Songo, antara wali 5. Ya seperti ini dulu seperti itu diperkenalkan. Tidak masjid itu semuanya tidak masjid, tapi juga tempat-tempat mulia. Baiklah. Ya, ada Jabal Tursina di sana juga. Bukan masjid, tapi kaito sempat ditempati ikan sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kanjeng Nabi nyampe di Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi ampun iyantos sareng para
Selamat datang anak yang soleh, wa akhi soleh, dan saudara yang soleh, wa akhi khairil bariyah, dan saudara yang sebaik-baik manusia. Disambut semua mengakui bahwa ini adalah Ar-Rasul Al-Mab'us, Rasulullah yang diutus sebagai Nabi yang mulia. Pertanyaannya, kok bisa ketemu ya? Padahal ini kan ampun sebelum Nabi para Rasul. Para Nabi sudah meninggal. Para Rasul juga meninggal, dan juga bukan jamaahnya, bukan tidak hanya para Rasul dan para Nabi, juga termasuk sholihin, orang-orang yang ahli ibadah pada waktu itu juga diundang oleh Jibril. Wa taqaddam Rasulullah yang menjadi imam, imami Nabi Adam sampai dengan yang terakhir Nabi Isa juga turut hadir, sekalipun Nabi Isa itu ada di surga. Sekalipun yang namanya Nabi Idris juga di alam malakut bahasa saya, di alam malakut. Ketika di Nabi itu perjalanannya itu tidak menembus satu alam, ada 4 alam yang ditembus. Ada 4 alam yang ditembus. Ada 4 alam, bukan hanya alam alamnya malaikat, tidak, tapi beliau menembus dengan 4 alam. Yang pertama Nabi itu menembus alam yang disebut dengan alam nasut. Alam nasut ini adalah disebut dengan istilah alam mulki, alam syahadah, alam yang bisa dibuktikan dengan salah satu panca inderanya Rasulullah, yang bisa merasakan dengan Rasulullah. Entah dengan panca indera yang mana, Rasulullah bisa melihat itu alam. Jadi para ulama sepakat bahwa ketika melakukan Isra dan Mi'raj Nabi itu melalui 4 alam. Pertama alam nasut, atau dalam disebut dengan istilah alam mulk, alam syahadah. Yang kedua kanjeng Nabi itu melalui alam malakut. Apa alam malakut itu? Alam malakut adalah alam yang dihuni oleh para malaikat, yang dihuni oleh para arwah-arwah, yang dihuni oleh jin dan syaitan. Makanya kanjeng Nabi itu bisa ketemu arwahnya para ambiya semuanya, karena beliau ada di alam malakut. Nabi juga ketemu yang namanya jin ifrit. Ketemu dengan jin ifrit juga di Nabi, di dalam cerita dalam hadis itu ketemu. Berarti ini alamnya alam malakut. Alam malakut. Nabi juga ketemu dengan para orang-orang yang meninggal, baik yang sudah diciptakan, yang masih ada, atau sampai yang belum ada. Maka itu di dalam alam malakut, di situ adalah alam arwah. Nabi menembus 3 alam arwah. Yang pertama kanjeng Nabi itu sampai dekat alam yang namanya arwahul mujarradah. Alam arwah mujarradah ini kan apa? Alam mujarradah iki kento beda erona tapi jasadnya belum diciptakan. Itu namanya arwahul mujarradah. Kan Nabi tembus, ketemu dengan rohnya orang yang belum diciptakan. Siapa di antaranya? Nabi ketemu dengan rohnya Imam Ghazali. Nabi ketemu dengan rohnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nabi ketemu dengan rohnya Uwais Al-Qarni. Pada saat itu tahu, oh itu Uwais, oh itu Imam Ghazali, oh itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena di dalam hadis Rasulullah pada dasarnya roh itu saling mengenal, Pak. Nabi ada al-arwahu junudul mujarradah. Roh itu seperti pasukan, seperti tentara yang saling mengenal. Artinya satu blok itu mengenal semua. Satu blok. Jadi jimin itu sulit ketemu panjenengan ini, jangan-jangan lambung ketemu kenal sareng Pak Cimardio, kenal sareng Ustaz Arif, setuju sih kenal gula panjenengan gula. Berarti jimin ampun sudah mengenal rohnya. Faida iktalama iktalama. Kalau rohnya kula panjenengan lambek neka ampun kenal iktalafa pasti jatuh kita. Wa idza tanakara ikhtalafa, tapi mun tak kenal tak jatuh cinta. Malahnya rona impian sareng rajin enggak sasumpun pun pacaran mulai lambek
Bila italama italafa, bila bergerak pasti akan ta'aluf, pasti jatuh cinta. Maka nun sampai makin bodoh orang tandi judul berarti rohnya kan tak terpaksa sekali di sana. Tak nemu judul tiga berarti, bodoh tandi judul lagi. Wa idza tanaka roh italafa. Jadi mun tak kenal ke orang, rohnya lambat berarti istalafa pasti tidak akan pernah tahu siapa. Jadi roh sebab napa? Saya senang meluyur, saya makan banyak kenalan. Maka membuat orang punya kenal lagi. Berarti lambat terlalu nyelatur ke mahkamah, ke mahkamah. Mun cuma kenal lagi setong berarti lambat begini kening setong gini. Karena dahulukan Nabi bahwa al-rahu junudun mujannah. Senyata roh dia adalah tentara siapapun saling mengenal. Bila mengenal maka pasti jatuh cinta. Bila tak kenal, itu tak kenal yang tak kenal. Maka salah satu roh yang mengenal kita itu dikenalnya karena raji kulo panjenengan itu aku kenal oleh Nabi. Dan itu Nabi Imam Ghazali itu rohnya itu dihadirkan oleh Kanjeng Nabi untuk teman-teman bisa Kanjeng Nabi. Padahal Imam Ghazali belum lahir, masih lahirnya nanti 451 tahun kemudian baru wujud lahir yang namanya Imam Ghazali. Kanjeng Nabi tepanggi juga sareng sira kento sareng iki kento erona Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani kento belum lahir, baru lahir Syekh Abdul Qadir muncul itunya kento baru 571 tahun baru akan lahir. Tapi ampun tepanggi. Uwais Al-Qarni juga sekarang kok seorang wali tua yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di alam malakut di kenyaman Uwais Al-Qarni juga tepanggi sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Kanjeng Nabi nikah Mi'raj ke Kanjeng Nabi nyamana tempat untuk berpijak untuk naik namanya Sofro. Nama Pak? Sofro. Jadi pun stasiun bisnya itu ada stasiun senyaman stasiun namanya mana Buruk itu ada di Baitul Maqdis kenena nyaman Sofro yang ditempati Nabi untuk naik ke atas. Jadi umat Kanjeng Nabi lebet Benesari Masjid Benesari apit Pak Kesulitan Muntaha apit benih jolona bisa-bisa Kanjeng Nabi bosan nih yang malaikat tadi nih kan mun lebet Masjid Kanto mana tak yakin Masjid Kanto paling sebelum kenena Kanto Kanto sebelum dia menghadapi bandara itu juga mencari tempat yang strategis. Begitu juga Nabi waktu Mi'raj dicarikan tempat yang strategis. Di mana yang paling strategis untuk dekat ke Sidratul Muntaha? Tidak ada lain tempat yang di Sofro yang ada di Baitul Maqdis. Ketika ke Safa bukan buruk lagi Pak. Kanjeng Nabi nete senyaman anda mangkat itu tadi Mi'raj ini kan artinya anda demi anda bukan. Jadi selama mungkin selama kayak itu panjenengan kira buroki siapa naik entan buruk itu kemudian epangker bedening Baitul Maqdis kita lekin Baitul Maqdis tak mau naik karena sudah dipersiapkan tol khusus untuk menuju Sidratul Muntaha. Jadi melalui tol Kasa Masjid Kasa maka malaikat nikah di setiap hari kita datang lalu lalang ada malaikat yang datang waktu malam, ada malaikat yang datang waktu siang. Dan biasanya ngekos ketemunya malaikat itu di waktu asar dan waktu subuh. Itu malaikat kumpul itu. Tapi begitu kembali dia perjalanannya 500 tahun lewatnya tidak di Masjid Al-Azhar. Abid benar-benar jatuh. Lewat apa? Lewat kajian Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat di Baitul Maqdis. Jadi ngereng bikin Nabi terwarnanya yang pertama yang nyoba pengkasa. Ini nanti alat tadi jalan melihat. Dan itu Nabi menembus yang namanya arwah al-mujarrah. Yang kedua di saat itu Kanjeng Nabi nikah di perjalanannya ketemu dengan para arwah langsung saya singkat. Kanjeng Nabi tepanggi sareng Nabi
Musa. Bedening langit senapa tepati sareng Nabi Musa. Lami kaan Kanjeng Nabi tepanggi sareng Nabi Musa bedening langit. Kanjeng Nabi itu tegur. Kanjeng Nabi tegur sareng Nabi Musa, Pak. Nabi Musa ini adalah nabi yang kritis. Nabi Musa nabi kritis, Pak. Anak sama kritis umat Bani Israel. Di Bani Israel itu berangkat. Terus nyembah pangeran gurwa, kudu dites dulu gula nyembah ke pangeran ngabes ke Allah. Gula terus nyembah ke pangeran impian Musa, menabi gula ngabes ke pangeran impian Musa. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Gula tak bakal iman selama saya tidak melihat Allah. Ini keumuman Nabi Musa. Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu adalah nabi yang kritis, nabi yang cerdas, nabi yang banyak tidak terima, itu adalah Nabi Musa. Yang sekalipun demikian menguntungkan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Saya rembek. Kira bukan Nabi Musa lagi. Andai kan tak rembek di Nabi Musa, impian kan diwajibkan sehari itu 50 waktu. Bayangkan 50 waktu, saya 50 waktu punya saya main rangkok, punya saya guru, punya saya rojot gak bisa rumah kok. Sama sama sarung. Ini semua adalah hasil kerjasama yang diberikan masukan oleh Nabi Musa. Jadi itu manfaatkan Nabi Musa. Sengaja Nabi Musa itu sempat protes kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya ke protes? Ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad. Anak panggian mau jadi ulama ummati keambiya di Bani Israel. Mbiar Nabi saat ada busane gambiar. Mak Nabi nika. Mak ibadah di ulama ambiya. Jadi kanjeng Nabi pernah ada bahwa kualitas kemampuan ulama-ulama umat Nabi itu sejajar dengan para nabinya Nabi Musa. Teman-temannya Nabi Musa yang menjadi seorang nabi itu disejajarkan dengan ulamanya Nabi. Nabi diprotes oleh Nabi Musa. Ini kelebihan Nabi Musa, protes Nabi, tak terima. Seakan-akan ulama kan kalau terpenter. Dan gula kain kocet ada pusaka ento dan dengan Nabi. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umat kaula kain to padana para nabinya Bani Israel. Bani Israel orang Yahudi ini kejampak nabi baik sekitar 80 nabi itu dibunuh oleh orang Yahudi. Bayangkan, menurut Nabi Muhammad kamu yang pernah membunuh nabinya? Tidak ada. Kamu yang pernah ada membunuh ulama? Tidak ada. Mana yang ada pernah membunuh para kiai kecuali ada tahun 65? Kan di Jakarta. Tidak ada sekarang. Itu pun bukan orang yang beragama Islam, tapi orang-orang Yahudi itu para nabinya ada sekitar 80 nabi mereka telah dibunuh oleh umatnya sendiri. Sehingga tak terima Nabi Musa atas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang mengatakan bahwa ulama kanjeng Nabi nikah sejajar dengan para nabinya, para Bani Israel, nabinya para Israel. Akhirnya kanjeng Nabi Musa ingin mengetes, pun sekain kau menjadi hebat, senyamana ulama biar gula teroningan. Karena kanjeng Nabi pun tepat kisah Imam Ghazali, akhirnya ketekin rani Imam Ghazali. Prabu, dengan apa? Alam malakut. Prabu ke alam malakut. Padahal Imam Ghazali itu ada di arwahul mujarradah. Rohnya itu ada di alam mujarradah di mana jasadnya belum diciptakan. Tapi senyaman Nabi Musa kan ampun sede yang disebut di dalam arwahul mutafarriqah. Ada di alam mutafarriqah. Ditemukan antara alam arwahul mujarradah dipertemukan dengan arwahul mutafarriqah. Tepati terjadilah dialog. Arya
ya Habibi tretan kula Muhammad nika umat ambian sing andalani egi kasang ambian jom dengan kompoi kasang ambian. Begitu nyampe kasang langsung dites sareng Nabi Musa atas hadis yang dikatakan oleh Nabi di mana Nabi mensajajakan ulamanya Nabi Muhammad itu dengan para nabinya Nabi Musa. Dites oleh Nabi Musa oleh Nabi Musa. Pertanyaan pertama Mas Muka Sira nyaman bian dan Nabi Musa tanya dengan Imam Ghazali. Langsung jawab Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Salam bian nikah jom. Bian nikah pula tanya bian. Sira nyaman bian kok. Mampian ajawab sejobot nikah. Macam dunia jawab mampian. Mungkin ditanya lagi, sera nyaman mampian. Tinggal lagi nyaman mampian sera. Muhammad cukup. Mak sebut Abu Hamid, Bapak Hamid, anak mampian mak sebut kade. Abu Hamid ini maksudnya kan anak Bapak Hamid kan. Daripada mampian bang belum di anak ini. Anak dulu nyaman libas, Bapak libas. Mak ikut tanya lagi serang biar mak nyebut Abu Hamid. Jawab Muhammad bin Muhammad mbak biar disebut. Bin Muhammad mereka disebut juga mbak biar disebut. Al-Ghazali disebut lagu biar. Tukang mental, tukang agabin apa? Anyaman, tukang ajaib atau si disan biar disebut. Udah cuma tanya Mas Muka siapa yang biar? Mampian nyebut cek benyakan engki dan gula kentok kan biasa Nabi pada pertanyaan kentok dalam dalam cara aku mengatakan Nabi di akademi kentok penyebut akhirnya akan tak jauh di dasar panjenengan saat ditanya lagi di pangeran ya Musa apa jerian yang tanah ngabakan Musa anak pambian yang ngejagi neka seperti tangan gula kaito adalah tongket setongket kaito ikabe penyandaran bila angkut mare ikabe tongket bila lastari ikabe penyandaran tongket kaito agabe akhir pas iki tau daun ikan pi makane mbi ikan pi makane domba ben mereka itu senyaman tongkat neka banyak gunanya selain anak pembet ditanya ibu pangeran nah kamu Musa seneng tangan ambet mampir tak ngucap ini adalah tongkat mampir ngucap maafi yadika ya Musa dia asoya atawakkalu alaiha wa aghushu alaiha ala ghanami wa liya fiha ma'arib. Matil kabiyamini kayak Musa. Apa yang ada di tangan kamu Musa? Jawab Nabi Musa, dia asoya. Kau tuh kan jawab dia asoya. Itu adalah tongkat. Tapi Nabi Musa di tanganku ini adalah tongkat. Atawakkalu alaya. Tongkat neka aku penyandaran bingula. Wa abusyu alaya ala gunami. Bentuk kait aku bagi akhir pas nyari pakan embi. Waliya fiha ma'arib ukhra. Bentuk kait kegunaan secam-macam panjenengan mak bisa patuh kita yakin apa sih berutama dia mampir punya jauh iya jauh kok aja kok dia pengiran tahu kesempatan kan menengok siatannya kan pengiran kan iman kok menitanya lagi pengiran masa kita sebuni kok betul-betul banyak karena siatannya pengiran gitu ben tak ada percakapan yang paling mulia kecuali percakapan antara hamba bi Allah sehingga mau abid berarti Nabi Musa kecagian akhirnya terjadi perdebatan langsung di kanjeng Nabi yentare ifsha maksudnya utru taraf tak ada ya Musa ya Ghazali ya Imam Ghazali taraf tak ada kemudian mereka ninggal lagi adab, tadi adab terus sambil di tongkat kanjeng Nabi ditempelkan ke bumi ke Imam Ghazali sehingga betul lahir
Imam Ghazali kento betul lahir nika ulama-ulama di dalam kitab disebut lagi kento, termasuk di dalam kitab As-Sadah Al-Muttaqin. Imam Ghazali kasa ada bekas tongkat yang pada waktu Mi'raj Kanjeng Nabi yang diletakkan di tubuh beliau. Betul lahir eolat di bodoh ternyata tongkat kasa, tongkat bekas daripada itu pertemuannya dulu di alam yang disebut dengan alam muda. Ini kesukun penyang gula gigi. Ini ceritanya itu panjang, masih cerita siapa gitu. Syekh Abdul Qadir Jailan lebih asik boleh dan panjang ya. Jadi mungkin tak terus akhirnya mungkin di pengajian yang lain insya Allah akan saya jelaskan gimana dialog apa yang terjadi sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi aulia Allah, Raisul Aulia, menjadi pimpinan aulia kasar karena betul isaat matur ke Kanjeng Nabi nikah Syekh Abdul Qadir itu keadaannya ada di bawah aras. Sehingga Kanjeng Nabi terkejut, ini manusiakah, ini malaikatkah, ini nabikah, ini rasulkah? Kok ada orang hebat ada di bawah aras? Sampai Kanjeng Nabi ini terheran-heran, ada seseorang ternyata kento Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada sebuah hadis ini. Jadi hadis itu ada yang diriwayatkan ketika Nabi melaksanakan Mi'raj. Termasuk hadis cerita tentang Syekh Abdul Qadir. Ini akan saya lanjut di lain kesempatan insyaallah. Yang jelas bahwa kemudian Rasulullah kento menerima sholat yang namanya sholat lima waktu. Maka dengan melaksanakan dan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil nikmat yang terbesar. Dan terakhir tidak ada lain yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu inilah yang menjadi Mi'rajul Mukmin. Kemudian Mi'raj ya, pada bukan Nabi, tapi di dalam bentuk melaksanakan sholat. Insya Allah kalau kita semua dengan amanah sholat yang kemudian dibawa hasilnya oleh Rasulullah dan sholat kita menjadi sholat yang bagus dan diterima, insya Allah amal semuanya akan baik semua. Sehingga Nabi mengatakan awwal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah bukan sesuatu ibadah yang lain tapi sholat. Insoluhat sa'idul amal. Kalau sholatnya diterima mapan, maka kabina amalan biar mapan. Wa in fasadat bila rosak, maka boleh tak aja. Berosak dulu nikah, termasuk diancam keadaan si rosak. Bila rosak, maka amal semuanya menjadi rosak. Maka itu walaupun empian kento ahli sodako, empian kento mapan ke orang, jangan diharap bahwa sodakonya empian akan bisa menjadi ikhwan, menjadi teman di alam barzah. Kalau perlu banyak sholat, tidak ada jaminan. Sodakonya empian bukan jaminan nanti untuk menjadi teman di alam barzah. Tapi kalau sholat empian menjadi jaminan nanti menjadi teman di alam barzah. Makanya ketika sholat dulu banyak makan, maka ibadah yang lain ikut makan. Empian makan ahli sodako, ahli nolong orang, tapi tak sholat. Saya tidak menjamin sodako dan impian bisa akan membantu impian bersama-sama di alam. Ini penting Pak, karena tidak ada ibadah yang paling menunjukkan ketawaduan Pak kecuali ibadah sholat. Ibadah sodako kan bisa dilakukan dengan cara apapun. Mancing dengan cara mengerik ini bisa. Ya jom sodako 1 juta, 10 juta, 15 juta bisa dilakukan. Orang baca Quran bisa mengerik, gaya ngerik, suara mengerik. Nyaman, tojuk boleh, tak ada harus sujud. Tapi kalau ibadah sholat, sebelum rukuk belum sujud harus angkat tangan dulu. Angkat tangan itu apa? Sebagai bukti bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah. Salah sekalian mengepakor Allahu Akbar. Tidak ada kesombongan di hati kamu harus hilang. Hilangkan kesombongan, hilangkan riya, hilangkan takabur karena Anda sudah mengangkat tangan. Padahal todong di polisi. Agemian waktu orang agemian serbera nikah locot nikah kan hina, harus hina di depan Allah. Hilangkan
tidak hanya mensujudkan dai, tapi sujudkan hati kita. Mensujudkan dai banyak pak ngecap gua. Tapi kalau Anda bisa mensujudkan hati Anda dalam seumur hidup satu kali, maka Anda akan menjadi orang yang maksum, sama dengan dijadikan Allah, para nabi dijadikan maksum. Cuma sulit mensujudkan hati. Kita hanya bisa mensujudkan. Ini kasih bisa tidak kita. Tapi setidaknya bahwa penampilan sholat itu adalah penampilan terhina sebagai bentuk asli hamba Allah adalah ketika sholat. Kan iya coba. Biarkan sholat kan rendah, pak, sujud, rukuk, harus duduk dengan tenang, mantap. Mungkin sedekah kan bisa, ikut lagi besok kan bisa. Ya, bisa. Bisa ikirim melalui apapun. Tapi mun sholat, ada cerita sholat bisa sombong, tidak bisa. Sehebat apapun orangnya, pangkat apapun harus sujud, harus hina, harus rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan, ini yang membuat hebat sholat itu. Karakter kehambaan dibuktikan, ditunjukkan hanya ibadah yang termulia ada di dalam sholat. Maka itu jangan pernah kita semua meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat berarti panjenengan tidak menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Jadi mentera wa ma khalaqtul